Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fakira Sultan, NIM 200301501056. Saya dari kelas PJKRD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya buat tentang asas perkembangan penyes di sekolah. Yang pertama itu adalah asas perkembangan penyes di sekolah. Asas perkembangan dan penetapan sasaran penyes. Meskipun secara fisiologis telah dibahas kedudukan dan pentingnya pendidikan jasmani di bagian-bagian awal, bagi guru masih terdapat kesulitan untuk memutuskan pengalaman apa yang harus diberikan kepada siswa. Hal ini ditambah lagi dengan begitu banyaknya pilihan yang tersedia, baik itu dari wilayah aktivitas jasmani ataupun permainan yang mampu dari wilayah-wilayah olahraga. Lanjut. 1. Dasar-dasar pengembangan kurikulum, yaitu ada beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi pengembangan program pendidikan jasmani. Daur and Panggresi 1992, Anatrino et al. 1980, yaitu yang kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. B. Setiap anak berbeda-beda dalam hal kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Dan yang ketiga yaitu C. Anak harus dilihat sebagai manusia yang utuh. Dan yang terakhir adalah D. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan dari kebutuhan jasmani. Kita lanjut. 2. Dorongan dasar anak. Di sini dorongan dasar adalah suatu keinginan untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu. Semua anak memiliki perasaan seperti ini yang kemungkinan besar merupakan sifat turunan atau pengaruh lingkungan. Berikut ini akan dibahas secara selintas tentang dorongan-dorongan tersebut. Di sini yang pertama yaitu dorongan untuk bergerak, tak pernah puas untuk bergerak, tampil dan aktif. Yang kedua, B. Dorongan untuk menghasilkan untuk mendapatkan pengakuan. Anak tidak hanya berambisi untuk berprestasi, tetapi juga mereka juga ingin berprestasi, diakui. C. Dorongan untuk mendapatkan pengakuan teman dan masyarakat, penerimaan kawan kelas seperti adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah D. Dorongan untuk bekerja sama dan bersaing. Anak menikmati suasana bermain dan kerja sama dengan anak-anak lainnya. Kita lanjut. B. Model orientasi kurikulum dalam pendidikan jasmani. Persoalan konflik antara makna pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga perlu diselesaikan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan, tetapi yang berbeda adalah dalam hal pemahaman. Keduanya sebenarnya mengandung fungsi mendidik. Yang pertama adalah pendidikan gerak, menekankan pendidikan lewat gerak yang mula-mula dikembangkan oleh Rudolf Laban di Inggris. Laban mengembangkan konsep-konsep gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu, bahan-bahan gerak lari lainnya. Lanjut, nomor 2, pendidikan olahraga. Ada kesalahpahaman bahwa pendidikan jasmani sama dengan pendidikan olahraga. Keduanya itu berbeda. Karena pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dasar dan memperkarya pemberdarahan gerak. Jika program penjas di Indonesia masih berwarna pendidikan olahraga sampai sekarang ini, maka kecenderungan ini adalah masalah orientasi model kurikulum yang dianut seperti maksud di atas. Dan yang ketiga adalah pendidikan perkembangan, yaitu model pendidikan perkembangan memfokuskan tujuan pendidikannya pada akulturasi diri yang menekankan pertumbuhan pribadi dari setiap anak. Kurikulum dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan anak yang berusaha menyeimbangkan penekanan pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Di sini pendidikan jasmani yang berorientasi pada developmental education mengarahkan kegiatan anak melalui pemenuhan kebutuhan keterampilan pada diri anak sendiri. Kita lanjut.
Keempat, pendidikan petualangan. Di sini pendidikan petualangan atau yang disebut lebih jelasnya adventure education dikembangkan atas dasar kebutuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan hidup yang semakin berat. Program berisi kegiatan yang menantang dalam bebas dan disesuaikan dengan kebutuhan para remaja untuk berpetualang, untuk mengatasi risiko dan perjuangan melawan tantangan alam. Yang seperti mendaki gunung, menyusuri sungai, berkemah, memanjat tebing, dan variasi lainnya. Dalam terbuka merupakan contoh program pendidikan petualangan. Kita lanjut. Nomor 5 yaitu tentang pendidikan kebugaran. Di sini sekolah memang menekankan orientasinya pada pengembangan kebugaran murid-muridnya. Tetapi program pendidikan jasmani seperti itu mengarahkan anak supaya aktif berlatih di sekolah dan di luar sekolah untuk hidup sehat dan memiliki kemampuan fisik yang baik. Di sini program ini diarahkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang meliputi komponen seperti daya tahan, kelentukan dan kecepatan tubuh. Kita lanjut. 6. Kinesiological study. Di sini model studi kinesiologi pada hakikatnya hampir sama dengan model pendidikan gerak dalam orientasi nilainya, tetapi menggunakan kegiatan gerak untuk mempelajari dasar-dasar disiplin gerak manusia. Misalnya fisiologis latihan, biomekanika, dan kinesiologis. Karena itu model ini pun juga disebut juga sebagai pendidikan disiplin keilmuan olahraga. Tujuan utamanya adalah menumbuhkan dan mengembangkan pemahaman kognitif tentang bagaimana dan mengapa suatu keterampilan gerak berlangsung demikian. C. Ruang lingkup pendidikan jasmani. Di sini yang pertama yaitu kemampuan pengelolaan tubuh, merupakan kemampuan paling dasar yang dikuasai anak-anak bersama dengan pengembangannya atau pengetahuannya tentang tubuhnya, termasuk di dalamnya adalah keadaan tubuh dan geraknya. Kesadaran tubuh. Di sini menunjukkan pada kemampuan untuk mengenal nama-nama bagi tubuh yang bermacam-macam serta kemampuan untuk mengontrol setiap bagian tersebut secara terpisah. Di sini saya mampu untuk mengetahui tentang bagaimana ruang lingkup pendidikan jasmani yang kemampuan pengelolaannya itu tentang dasar-dasar suatu pengembangan baik secara pengetahuan ataupun dalam keadaan atau suatu gerakan. Dan di sini pun juga ada pun juga kesadaran tubuh, di mana kita dapat menunjukkan kemampuan kita sendiri baik dalam mengontrol keadaan ataupun dalam bermacam-macam keefektifan seseorang. Kita lanjut. B. Kesadaran ruang. Di sini kemampuan kesadaran ruang menunjuk pada posisi tubuh dikaitkan dengan ruang sekelilingnya. Ini merupakan dasar perkembangan pengertian gerak perseptual anak. Di sini yang dimaksud gerak perseptual adalah gerak yang dihasilkan oleh kemampuan siswa untuk mengindera rangsangan dan menentukan gerak yang sesuai untuk menjawab rangsangan itu. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan yaitu tentang kesadaran, di mana kesadaran diri kita sangat dibutuhkan dalam suatu kehidupan kita, karena dalam menghasilkan atau mengelola kemampuan kita perlu untuk memajukan kesadaran diri supaya di mana kita dapat menanggungjawabkan apa-apa saja yang kita lakukan selama ini dan kemampuan-kemampuan apa saja yang lebih efektif dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga dapat menentukan suatu gerak yang sesuai untuk menjawab rangsangan itu sendiri. Yang kedua adalah keterampilan dasar, yaitu adalah bentuk keterampilan yang bermanfaat yang dibutuhkan anak dalam kehidupannya sehari-hari. Keterampilan ini merupakan ciri pelengkap yang penting untuk anak untuk berfungsi dalam lingkungannya, sehingga disebut sebagai keterampilan fungsional.
di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama keterampilan lokomotor, kedua keterampilan non lokomotor, dan C adalah keterampilan manikumulatif. Di sini saya dapat belajar bahwa suatu keterampilan seseorang terdapat di dalam perubahan kehidupannya, yaitu baik secara sehari ataupun dalam kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan di hidupnya, baik dalam kegiatan yang baik ataupun dalam kegiatan yang non baik. Kita lanjut. 3. Keterampilan khusus yang terspesialisasi. Keterampilan yang terspesialisasi adalah keterampilan yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga dan wilayah pendidikan jasmani lainnya. Di sini keterampilan ini meliputi kegiatan dengan peralatan, misalnya senam, alat, gerakan-gerakan akrobatik, lari, tari-tarian, serta permainan khusus atau formal seperti sepak bola, bola voli, dan bola basket, dan lain-lain sebagainya. Di sini dalam keterampilan seseorang itu perlu dibutuhkan untuk cabang olahraga. Misalnya dalam kita bermain bola, sepak bola, kita perlu memerlukan tim. Di mana tim ini untuk kita bekerja sama, bagaimana caranya kita supaya kita bisa untuk mengalahkan lawan kita. Di mana peralatan dalam bola itu juga sangat dibutuhkan dalam pertandingan apapun. Dan D, arah pengembangan pembelajaran pendidikan jasmani. 1. Murid menjadi sadar akan potensi geraknya. Pembelajaran dalam pendidikan jasmani harus mampu membangkitkan minat anak untuk menggali potensinya dalam hal gerak. Karena itu anak harus diberi dorongan untuk terus-menerus menjelajahi kemampuan-kemampuannya. Tugas ini tidak mudah dan hasilnya pun juga tidak efektif. Di sini dapat kita belajar bahwa tidak semua yang kita lakukan itu mudah, dan tidak semua yang kita lakukan itu hasilnya sangat bagus, tidak sesuai. Dan di dalam kegiatan seseorang itu perlu dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang tua, saudara, ataupun teman-teman. Dan di sini murid juga tidak hanya untuk membangkitkan kinerja minatnya pada bidang apapun, tetapi juga meningkatkan kemampuan cara berpikirnya, di mana kemampuan cara berpikirnya ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan proses kemampuannya di bidang-bidang lainnya. Dan yang terakhir adalah murid dan bergerak dan tampil baik secara meyakinkan. 3. Murid mengerti dan mampu menerapkan konsep-konsep gerak yang mendasar. Yang keempat, murid menjadi orang yang serba bisa dalam bergerak. Dan yang terakhir adalah 5. Menghargai olahraga yang menyehatkan. Di sini yang murid dapat bergerak dan tampil baik secara meyakinkan, yaitu percaya diri, di mana kepercayaan diri seseorang itu sangat dibutuhkan dalam bidang apapun, dalam kegiatan apa yang kita lakukan sangat dibutuhkan, yaitu tentang lintas minat seseorang. Dan yang kedua yaitu kita dapat menentukan konsep-konsep dasar, sehingga pada saat kita tampil atau melakukan kegiatan itu kita tahu bagaimana caranya melakukan ini dan bagaimana caranya melakukan itu. Dan murid menjadi yang serba bisa dalam bergerak, di mana tidak hanya dibutuhkan pemahaman, tetapi dibutuhkan juga latihan, sehingga apapun gerak kita itu semakin baik. Dan murid menghargai olahraga yang menyehatkan, di mana olahraga yang menyehatkan itu seperti berlari, berenang, bersenam, ataupun lain-lainnya, atau bermain bola, itu yang menyehatkan. Baik, itulah tadi PowerPoint yang sudah saya jelaskan dan sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.